Haleluya. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetap kuat, tetap sehat, ya, tetap bersuka cita, berlimpah damai sejahtera daripada Tuhan, dan berkat-berkat yang baik yang daripada Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan ini saya ingin kembali berbagi renungan firman Tuhan buat kita semua. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Itu dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Dia berkata di sana, Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ya, perhatikan, ini yang kulakukan, yaitu apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Siapa yang tidak kenal dengan Paulus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, Paulus yang hari ini kita membaca banyak tulisannya dalam Alkitab. Kita tahu bagaimana sejarah kehidupannya sebelum dia menjadi seorang penginjil, seorang rasul. Ya, jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah tahu bahwa kehidupan Paulus sebelum dia mengenal Yesus itu, sebelum dia percaya kepada Yesus, sangat-sangatlah jahat. Ya, Paulus itu adalah orang yang hidup di dalam dosa. Dia adalah orang-orang yang menentang orang-orang yang ikut Tuhan. Ya, jadi dia bukan saja tidak mengenal Tuhan, tetapi dia adalah orang yang membenci, menentang orang-orang yang mengikut Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat satu pernyataan Paulus adalah, aku melupakan apa yang ada di belakangku, yang telah ada di belakangku. Artinya dia melupakan apa yang sudah dia lalui, dia melupakan seburuk apapun kehidupannya di masa lalunya. Dia melupakan semua apa yang pernah terjadi, yang pernah dia alami dalam hidupnya, dan dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Kenapa Paulus memutuskan untuk melupakan semua apa yang ada di belakangnya? Melupakan semua apa yang pernah ia alami, yang pernah ia lewati, mungkin masa lalunya yang begitu buruk, ya sangat jahat, begitu suram dan segala macam. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Karena itu sangat mengganggu pikirannya, karena itu akan sangat mengganggu pertumbuhan imannya yang sedang berjuang untuk hidup di dalam Kristus, hidup meraih kemenangan, hidup meraih kehidupan yang kekal. Nah, demikian juga kita saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita yang mau mengiring Yesus, kita yang mau hidup di dalam Kristus. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau mengiring Yesus, mau hidup di dalam Kristus, kita harus benar-benar hidup dalam kehidupan yang baru. Seperti anak bayi yang baru lahir, demikianlah kita harus hidup dalam kehidupan yang baru. Kita harus melupakan semua apa yang di belakang kita. Kita harus melupakan bahwa kita pernah berbuat kejahatan yang besar, pernah melanggar titah-titah Tuhan, pernah kita melakukan suatu kejahatan yang mungkin menurut kita tidak akan pernah lagi itu terlepas daripada kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, mungkin belum sebesar kesalahan yang diperbuat oleh Paulus. Tetapi Paulus, saudaraku, dia melupakan apa yang pernah ia perbuat. Masa lalunya, hidupnya di masa lalunya dia lupakan, dan dia fokus, dia mengerahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya untuk meraih apa yang ia inginkan. Kenapa saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus melupakan semuanya itu? Karena setidaknya ketika kita masih ingat-ingat bahwa kita adalah orang-orang pernah berbuat kejahatan itu, perbuatan itu yang pernah kita lakukan akan terus mengintimidasi kita, menghantui kita, sehingga kita sulit untuk bangkit, sulit untuk berpengharapan bahwa sesungguhnya kita bisa lepas daripada itu semua. Kita akan merasa saya pernah berbuat dosa, tidak mungkin, ya.
Dan lagi itu akan terus bekerja di dalam kita, sehingga kita akan dengan mudah bisa jatuh ke dalam dosa lagi. Oleh karena itu, lupakanlah bahwa kita pernah berbuat dosa yang besar. Kita cukup mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sudah berbuat kesalahan. Tuhan, ini hidupku, perbaharui aku, ampuni aku Tuhan. Saat ini saya mau memutuskan untuk mengiring Tuhan, dan saya tidak mau menjadi seperti kehidupan saya yang lama. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus melupakan masa-masa lalu kita, masa-masa yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Mungkin orang-orang lain pernah melukai hati kita, membuat kita kecewa, ya, sehingga kebencian itu ada di dalam hati, rasa sakit hati itu ada, ya, dendam itu ada, dan itu sangat-sangat menghalangi kita untuk bisa meraih kehidupan yang kekal. Pasti kita akan sulit mengampuni. Pasti kebencian itu akan terus terngiang di dalam hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini ketika ada orang-orang yang pernah melukai hati kita, mengecewakan kita, saya mau berkata, lepaskan pengampunan. Ampunilah sebagaimana Tuhan mengampuni kita tanpa syarat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dosa kita diampuni, dibayar dengan nyawa. Tetapi kita mau mengampuni orang lain, belum membayarnya dengan nyawa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini jangan mau kita rugi sendiri. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita. Hari ini lepaskan pengampunan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus melupakan masa-masa lalu kita? Karena mungkin saja kita pernah mengalami kegagalan besar yang membuat kita trauma, yang membuat kita sulit untuk bangkit. Dan itu bisa saja mengganggu, menghalangi niat kita untuk bisa berbuat sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena kegagalan di masa lalu itu bisa saja menghantui, membuat kita trauma dan takut untuk berbuat sesuatu hal yang baru lagi. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lupakan semua apa yang pernah kita alami. Lupakan orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Lupakan bahwa kita pernah berbuat dosa yang besar. Lupakan bahwa kita pernah gagal dalam usaha kita, dalam upaya kita di dalam mengikut Tuhan sekalipun. Mungkin kita pernah mengikut Tuhan dan jatuh lagi. Lupakan semuanya itu. Jangan buat masa lalu kita mengganggu pikiran kita, mengganggu pertumbuhan iman kita. Tetapi mari kita hidup dalam kehidupan yang baru. Kita menganggap bahwa hidup ini tidak ada beban, hidup ini tidak ada noda, hidup ini tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kita lupakan semuanya itu supaya kita bisa fokus untuk meraih masa depan kita. Apa yang pernah kita alami, lupakanlah itu. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, percayalah, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita perbuat, Tuhan sanggup mengampuninya. Bahkan Tuhan sudah mengampuninya ketika kita mau mengakui kesalahan-kesalahan itu di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah mengampuni, maka saudara dan saya disebut orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang yang sudah dibenarkan berarti sudah bebas dari kesalahan. Maka jangan pernah lagi ingat apapun kesalahan yang pernah saudara perbuat. Selamat berjuang untuk meraih hidup yang kekal. Berjalanlah bersama Yesus. Mari kita mengiring Yesus dengan setia dan bertekun di dalam iman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.